tiap hari makanin tahu nih. Tahu yang baru matang udah dicobain, jadinya begini tuh. Satu lagi ya buat pemerintah, tolonglah harga kedelai di lebih murah daripada sekarang. Tolong pemerintah harga kedelai, karena UMKM seperti itu sangat menjerit dengan harga kedelai kondisi saat ini ya. Assalamualaikum. Weh. Bang lagi ngapain bang? Lagi manggolin ini. Ayo, abang-abangan gue, adik-adikan gue tebak. Nih, kita ada di daerah Gunung Sindur, daerah Kabupaten Bogor. Kira-kira nih truk ini yang kita turunin, ini ada capnya tuh. 5 jari. Apa yo? Beras, dedek atau apa? Dari karungnya bersih-bersih banget nih. Ayo tebak, apa? Nah, ini adalah kacang kedelai untuk proses bahan baku membuat tahu. Nih kan kita sering teriak tuh di pinggir jalan kan, tahu bulat, digoreng dadakan. Nah ini kita akan mengunjungi Bos Nurman yang ada di Gunung Sindur. Ini adalah pemilik dari pabrik tahu. Assalamualaikum. Woi. Bang, ini bahan bakunya dari mana nih bang turunin? Ini dari ngambilnya sih dari Cikande ya? Dari Cikande. Dari Cikande Serang. Ini di sana pohonnya atau apa bang kedelai? Gudang. Ya itulah yang kita agak sedih ya. Lahan kita masih luas tapi bahan baku kita udah impor katanya. Ini dari luar negeri ya bang ya? Tuh, bahan baku untuk tahu kita harus impor ya. Oke kalau begitu kita akan lihat proses dari kacang kedelai ini sampai bisa menjadi tahu. Dan tahunya tahu apa nih bang sekarang? Tahu kuning. Tahu kuning. Spesial tahu kuning itu ya? Yang orang bilang itu ada tahu Serpong, tahu Jombang. Pokoknya kita lihat bagaimana prosesnya ya. Yuk kita seru-seruan di pabrik tahunya Bang Nurman. Bang saya bantuin atuh bang. Berat dong nanti. Berat? Beratan siapa sih karung sama gue? Apa gini ada aja deh. Abang saya bawa karung biar enteng. Terusnya karung di badan saya. Abang gendong saya. Oke Bang Nurman kita ke sana yuk ke pabriknya. Bang Nurman, ya. Ini yang udah jadi nih? Ini udah jadi. Waduh, ini sama ibu siapa nih? Ibu Yati. Ibu Yati. Ibu Yati, ini tahu yang udah jadi, ngambil di sini mau dibawa kemana? Bintaro, Bang. Bintaro, itu masuk ke pasar, ke toko apa keliling? Keliling, Bang. Langsung ke rumah-rumah? Iya. Oh, ini ibu, oh kok langsung disuap? Sayang. Oh sayang-sayang. Ini ibu ngambil berapa biasanya bu di sini bu? 500 potong bilangnya ya? Itu 500 potong, ibu jualnya berapa di sana bu? 1000-an. Nah ini contoh ibu pejuang ya. Ibu bang suaminya kerja juga? Agak, Bang. Suaminya nggak kerja? Oh, Kerja, Bang, cuman dia mah buruh. oh, tapi ibu juga bantu ekonomi keluarga ya? Iya. Dengan menjajakan tahu yang dibeli di pabriknya Bang Nurman. Kenapa ngambilnya di pabrik ini bu? Emang enakan di sini. Enakan di sini ya? Iya. Tahunya itu apa bedanya sama pabrik yang lain bu? Biasa baik sih, sama baik. Sama baik. Cuma sama Bang Nurman udah langganan ya? Udah langganan dan enak gitu ya? Cara itu biasanya ibu bayar dulu atau?
Kita ambil dulu. Ngambil dulu bang. Ngambil dulu, setelah laku baru dibayar ke sini. Ini contoh ibu pejuang. Ibu berjuang. Bang Lunan, ini yang udah jadi. Kita Ya. lihat proses bagaimana pembuatan tahu dari kedelai sampai jadi tahu. Makasih ya Bu Yati ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sini nih. Oh ini. Maaf ya Bu. Ah. Agak muat. Sama ini ya. Kacang yang tadi udah dibawa masuk ke proses penggilingan. Dari digiling masuk ke sini. Masuk sini disaring. Oh, disaring dulu. Cara nyaringnya? Pakai itu seperti itu. Oh, itu tuh saringannya ya. Udah disaring masuk ke Ini baru apa sih namanya itu kalau di sini dibiangin. diaduk gitu ya. Diaduk. Udah diaduk, langsung masuk ke proses pencetakan gini. Nah, kita bergeser ke cetakannya ya. Sesendoknya semana, Bu? Gitu. Nah, terus gini. Udah diikat. Harus sini. Gini. Kurang. Seminggu lah baru bisa. Dari sini masuk kemana, Bang? Langsung ke sini. Oh, langsung. Iya. Ini nunggu adem dulu aja ya? Iya. Tunggu Kita dingin. dipres. Dipres. Oh, ngepresnya gimana nih? Presnya kayak gini. Presnya gini doang, Bang ya? Ya. Oh, gini. Oh, Pres. Baru masuk. tuh, baru masuk ke ini. Wah, kembaran saya nih. Enggak. Kok mirip sih? Iya. Nih, contoh orang yang tiap hari makanin tahu nih. Tahu yang baru matang udah dicobain. Jadinya begini tuh. Ini namanya gemuk tahu. Ketemu adek. Ini caranya langsung ya, Bang, dibuka yang tadi. Nah, ini matangnya. Nah, ini taruh. Taruh sini. Habis ini kemana lagi, Bang? Langsung direbus. Langsung direbus. Kita Dikuningin. masuk ke proses penguningan. Karena ini tahu kuning ya. Iya. Tapi ada yang mesen juga kadang-kadang tahu putih gitu, Bang. ya. Ada. Yuk, kita langsung yuk.
udah di sama kembaran saya udah dibuka-bukain, langsung masuk ke sini Bang ya. Masuk di penguningan. Proses pewarnaan. Iya, pewarnaan. Ini menggunakan kunyit. Kunyit. Itu mesin kunyitnya sehari sampai berapa kilo Bang? Kalau di sini untuk 6 kintal paling juga 8 kilo, 10 kiloan 8 kilo 10 kilo sehari ya. sehari. Oke Bang, ini kan kita udah tahu prosesnya ya. Ya. Sebenarnya tahu ini kalau udah kayak gini aja udah bisa dimakan Udah karena bisa. udah matang sebenarnya. Ya. Abang, sekarang saya mau tanya nih Bang. Abang bisnis ini udah berapa lama? Bisnis di tahu baru 3 tahun sih. 3 tahun? Iya, baru 3 Itu tahun. ngikutin orang tua atau mulai dari nol sendiri? Oh, pertama sih kerja. Terus ya Awalnya kerja di pabrik tahu. ya, Akhirnya tahu cara proses pembuatannya. ya, akhirnya kita ya udahlah usaha sendiri. Hebat tuh, dari seorang karyawan akhirnya bikin usaha sendiri. Karyawan udah berapa banyak Bang? Untuk sekarang sih 24. Cuma lagi ada yang libur. Udah 24 orang karyawan yang bisa terserap di sini. Nih Bang, untuk ngelayanin kebutuhan mana aja Bang? Semuanya sih buat dagang yang keliling. Ini untuk pedagang keliling ya? Iya, nggak ada yang ke pasar sih. Dalam sehari memproduksi berapa banyak Bang? 25.000. 25.000 potong tahu. Iya. Itu keuntungannya bisa sampai berapa Bang sehari Bang? Keuntungan kita di atas 1 juta. 1 juta satu hari. Lo bayangin ya kalau 1 juta sehari keuntungan bersih dari UMKM tahu ini, kalau kita kalikan dengan sebulan berarti udah 30 juta penghasilannya Abang ini. Lo kerja di mana ya penghasilan 30 juta? Itu seorang manajer atau general manager juga, atau juga menjadi wali kota atau bupati, gaji pokoknya nggak nyampe segitu ya Bang? Iya. Ini mendingan jadi tukang tahu, punya pabrik tahu, 30 juta itu bersih dan tidak bisa mempekerjakan orang sebanyak 24 orang. Cita-cita kedepannya mau diapain nih Bang? Ya dikembangin aja lah. Mau ngembangin ke varian lain atau gimana? Ini biasanya pemesanan udah kalau berusaha tahu yang gede, tahu Enggak, yang untuk cukup satu variasi sih. Hah? Satu variasi. Satu Cuma variasi aja iya. ya. Dengan begini aja untung udah sangat lumayan Bang ya. Nah, Abang sendiri sebenarnya gimana perasaan Abang? Sudah ada 24 orang kerja di sini. Ya senang lah. Senang ya. Senangnya kita bisa ngebantu yang kerja. Umur berapa sekarang Bang? 32. Umur 32 tahun sudah jadi bos pabrik tahu. Semoga ini jadi motivasi buat lu semuanya. Bang, mau mesen apa nih Bang buat penonton yang lagi mau pada mulai bisnis? Ya buat ya remaja-remaja, untuk seluruhnya dah. Lebih baik kita berlomba-lomba usaha ketimbang kita berlomba-lomba berpoya-poya. Buat satu lagi ya, buat pemerintah, kalau tolonglah harga kedelai di lebih murah daripada sekarang. Nah ini ntar kita jadi highlight kita ya. Tolong pemerintah harga kedelai, karena UMKM seperti itu sangat menjerit dengan harga kedelai kondisi saat ini ya. Bang Norman, terima kasih. Sukses usahanya makin maju. Semoga karyawannya makin banyak, pemesanan makin banyak. Bang Norman sehat terus. Ini contoh baik buat kita semuanya ya. Yang Bang Norman bilang lebih baik berlomba-lomba dalam usaha daripada berlomba-lomba dalam berpoya-poya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji.